Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asy-syahra sayyidus syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailuha min azabi jahannam. Syahadatan afuzu biha daril aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in amma ba'. Hadirin sidang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Walid Bangkinang. Pertama sekali ucapan puji syukur alhamdulillah. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini memasuki hari ke-16. Kita melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita masih sempat untuk melaksanakan puasa hari ini. Satu hal yang mesti kita ingat, bahwa sesungguhnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nikmat kesempatan tersebut kita laksanakan? Untuk apa nikmat kesehatan tersebut kita manfaatkan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Takatsur ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian engkau pasti akan ditanya pada hari itu, anin na'im, tentang segala nikmat. Ma yaltazu bihi fid dunya. Nikmat apa saja yang pernah engkau rasakan ketika engkau di dunia. Minas sihhati wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini senantiasa bisa kita manfaatkan untuk menambah perbekalan kita menghadapi perjalanan panjang kita menuju akhirat nanti. Salawat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan buat arwah revolusi alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ba'uda man zukirta indahu falam yusal alaika. Jauh dari rahmat Allah, bahkan dikatakan celaka man zukirta indahu, siapa yang disebutkan nama engkau di dekatnya, siapa yang mendengarkan nama Rasulullah disebutkan lalu dia tidak berselawat, maka orang ini adalah orang yang celaka. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bahkan kita bisa duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Hadirin pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Walid Bangkinang. Pada kesempatan kali ini, hari ke-16 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Judul tausiah kita menjelang berbuka puasa adalah penyakit Wuhan lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit dari Wuhan. Hadirin sidang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Walid Bangkinang. Setahun terakhir kita digegerkan dengan sebuah peristiwa atau sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang datang dari sebuah daerah kecil di Cina, yaitu daerah Wuhan, yang sampai hari ini daerah kecil itu menjadi termasyhur, terkenal di mana-mana, bukan karena hal luar biasa yang terjadi di sana, tetapi karena munculnya sebuah penyakit yang sampai hari ini sangat menakutkan seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia,
di Asia Tenggara, bahkan di dunia internasional, penyakit ini begitu menakutkan. Bahkan penyakit ini bisa merubah sendi-sendi kehidupan manusia yang dulunya normal, sekarang menjadi tidak normal. Tetapi sesungguhnya bahwa penyakit yang muncul dari Wuhan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya mesti ditakuti oleh kita sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya segala penyakit itu datangnya dari Allah. Maka yang mesti kita lakukan, kita hendaknya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang. Ternyata ada satu penyakit yang barangkali mesti ditakuti oleh umat Islam, yang lebih mengerikan dibandingkan dengan penyakit yang berasal dari Wuhan tersebut. Apa itu? Yaitu penyakit wahan. Wahan berasal dari bahasa Arab yang artinya mencintai dunia secara berlebih-lebihan sehingga membuat orangnya takut akan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, Ali bin Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulan minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khalqan qala fa ayyul mu'minin yasu qala aktsaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberikan salam kepada Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik adalah mukmin yang baik akhlaknya. Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Ia kembali bertanya. Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sidang live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang. Maka sebagai seorang muslim, mestinya kita menyadari bahwa sesungguhnya tujuan kehidupan kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk meraih kebahagiaan di dunia, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Seorang muslim mesti menyadari bahwa kematian tidak akan bisa dia hindari. Seorang muslim tidak mesti takut dengan kematian, tetapi muslim yang cerdas adalah muslim yang mempersiapkan diri untuk kematian dan mempersiapkan bekal untuk dibawa setelah kematian tersebut. Inilah yang bisa kita kutip dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Hadirin sidang jemaah live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang. Ada beberapa indikator yang menjelaskan bahwa seorang itu lebih mementingkan dunia, lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Kalaulah seandainya indikator-indikator ini atau tanda-tanda ini ada pada diri kita, maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk meninggalkan sifat-sifat tersebut. Apa di antara
perbuatan atau perilaku seorang muslim yang membuat dia lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai beban. Hari ini banyak kita melihat betapa kaum muslimin selalu mengeluh dengan perintah yang diwajibkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak asing lagi di telinga kita ketika mendengar azan, ada saja di antara kaum muslimin yang mengatakan, sudah masuk pula waktu solat, sudah datang pula perintah Allah, kita lagi asik main, dan lain sebagainya. Mereka mengeluh ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, seolah-olah ibadah puasa ini hanya menjadi beban yang menyulitkan mereka. Sebenarnya, kalaulah kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap perintah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, maka apabila ibadah ini kita lakukan, sesungguhnya kebaikannya, kemanfaatannya, keistimewaannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang, kita mesti menyadari bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, semua itu adalah untuk kebaikan kita. Allah tidak mendapatkan apa-apa dari perintah, dari kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada fi mulki syai'a." Seandainya umat dari yang pertama sampai umat yang terakhir, ditambah dengan jin, ditambah dengan manusia, semuanya bertakwa kepada Allah, seolah-olah hati mereka satu. Tidak ada yang membangkang terhadap perintah Allah. Semuanya tunduk. Begitu ada azan, semuanya melaksanakan sholat. Begitu ada perintah puasa, semuanya berpuasa. Tidak ada satupun yang ingkar kepada Allah. Mazada bimulki syai'a. Maka itu tidak akan menambah kekayaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbin rajulin wahidin." Seandainya seluruh umat manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ditambah dengan jin, ala afjari qalbi wahidin, semua mereka durhaka kepada Allah, seolah-olah mereka itu satu untuk durhaka kepada Allah. Datang perintah solat, tidak ada yang solat. Datang perintah puasa, tidak ada yang puasa. Ma naqasa mimma indi. Maka itu juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Illa kama yankusul mihyata iza udkhilal bahra. Kecuali hanya seperti berkurangnya air laut, di mana kita memasukkan jarum ke laut, maka sebanyak air yang menempel di jarum tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa perintah yang diberikan oleh Allah, kewajiban yang diperintahkan kepada Allah adalah kepada kita oleh Allah, adalah beban untuk kita. Justru adalah untuk menyelamatkan kita di kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat nanti. Inilah ciri pertama orang yang lebih mencintai dunia dan mereka takut akan kematian. Yang kedua, mereka punya pandangan menuntut ilmu syariat dianggap sebagai kegiatan yang menyibukkan. Barangkali tidak asing lagi kalau di tempat kita, barangkali khusus di Bangkinang, setiap Rabu malam itu diadakan wirid pengajian di musholla, di masjid. Tapi berapa orang yang mampu untuk hadir ke sana dengan berbagai macam alasan. Mereka sibuk, sakit kepala, dan lain sebagainya. Padahal di hari-hari yang lain, mereka tidak merasakan kesibukan seperti di hari Rabu tersebut. Mereka tidak pusing yang kata mereka datang setiap hari Rabu. Hadirin sidang jemaah, live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang. Marilah kita menyempatkan diri kita untuk menuntut ilmu agama. Setidaknya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin berat kita hadapi, dan bisa untuk mempersiapkan bekal kita
menuju kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Inilah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersedekah dan berimpak dianggap sebagai pengeluaran. Hadirin sedang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Bersedekah merupakan suatu ibadah yang sangat ringan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena ibadah sedekah tidak mesti dengan harta benda, bahkan sampai dengan tenaga pun, bahkan dengan senyum pun kita sudah dihitung bersedekah. Kemudian berimpak. Impak boleh dikatakan mengeluarkan harta, mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan harta benda kita. Tetapi sesungguhnya yang kita keluarkan tersebut, itu akan kembali kepada kita. Bahkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita impakkan. Hadirin sedang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Di dalam sebuah ayat, betapa pentingnya sedekah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang yang sudah meninggal dunia atau menjelang ajalnya bermohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya ajal saya bisa ditunda ya Allah, seandainya saya bisa kembali lagi ke dunia ya Allah, fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan melaksanakan berbagai macam kebaikan. Kenapa dia katakan sedekah? Padahal masih banyak ibadah lain yang bisa dia laksanakan. Ternyata sedekah ini memiliki kelebihan-kelebihan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, investasi terbaik bagi seorang muslim adalah ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di bank, bukan di tempat penyimpanan uang yang disediakan di tempat-tempat tertentu, melainkan adalah di rumah Allah, di masjidnya Allah, di tempat-tempat disyiarkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang ketiga, sehingga ketika seorang muslim menganggap bersedekah dan impak itu sebagai sebuah pengeluaran, maka ini adalah tanda dia lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah harta dan kekayaan yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai milik pribadi. Sebagai seorang muslim, kita mesti menyadari, kita mesti bangga ketika Allah memberikan kita kelebihan harta. Kita menjadi wasilah perantara dari Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang barangkali tidak mempunyai kelebihan rezeki atau tidak mendapatkan rezeki seperti apa yang kita dapatkan. Banggalah kita menjadi keran yang setiap saat siap untuk mengeluarkan air, setiap saat siap untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Maka di akhir tausiah ini kami ingin mengingatkan kembali kepada kita bersama bahwa sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kepada kita, janganlah kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita di Ramadan ini diajarkan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal kita menuju kampung kita yang sesungguhnya. Kita berharap Ramadan kali ini memberikan bekas kepada kita, memberikan suatu pendidikan kepada kita bahwa setelah habis Ramadan nanti, ibadah-ibadah yang sudah rutin kita laksanakan di bulan Ramadan, jangan pernah kita tinggalkan. Seperti salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah yang tidak pernah kita tinggalkan selama Ramadan. Mudah-mudahan ini berbekas setelah kita keluar dari bulan Ramadan nantinya. Hadirin sedang live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Mudah-mudahan tausiah yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk kematian kita dan bekal setelah kematian kita nanti. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada Ramadan yang berikutnya dan Allah
keluarkan kita dari Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Hanya demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang barangkali tidak berkenan di hati kita, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pepatah Arab mengatakan, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Seandainya pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.